Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 5 New Venture Creation akan menjelaskan tentang studi unicorn yang berasal dari Shane. Di sini ada saya sendiri Kirana, Bintang Afida, Irma Safira, dan Leoni Wulandari. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan introduction dulu. Shane merupakan pengecer mode cepat daring yang didirikan pada tahun 2008 oleh Chris Su di Nanjing, Tiongkok. Perusahaan ini dikenal dengan lini produknya yakni pakaian wanita dengan harga terjangkau. Pada tahap awal, Shane lebih merupakan bisnis dropshipping daripada pengecer. Perusahaan tidak terlibat dalam desain dan pembuatan pakaian dan sebaliknya memperoleh produknya dari pasar grosir pakaian di Guangzhou. Shein berhasil menarik pasar global dan dianggap sebagai saingan utama toko fashion dunia seperti Zara dan H&M. Shein telah berhasil menjual produknya senilai 4,6 miliar dolar kepada pembeli di luar Cina pada 2019. Menurut Letpost, pendapatan pada paruh pertama tahun 2020 mencapai 6,1 miliar dolar. Shein dikatakan dapat memproduksi desain baru dalam waktu 3 hari, lebih cepat daripada Zara dan H&M, yang membutuhkan setidaknya 5 minggu. Shein melihat tren dan data pengguna untuk mencari tahu gaya mana yang akan diproduksi selanjutnya. Setelah itu, tim desain internal mengirimnya ke pemasok Shein di Guangzhou, ibu kota manufaktur Cina. Pemasok mulai dengan memproduksi sejumlah kecil barang. Tetapi setelah ditayangkan di Shein.com, data belanja real-time dikirim ke pabrik untuk menentukan apakah produksi harus ditingkatkan atau dikurangi. Perangkat lunak Shein menyarankan pemasok untuk memproduksi lebih banyak jika item diklik dan ditambahkan ke troli dengan cepat. Yang kedua, saya akan menjelaskan value proposition. Di dalam value proposition ini ada pain, gain, dan customer job. Untuk pain, yang dapat dirasakan konsumen dari berbagai negara adalah biaya pengiriman yang relatif tinggi. Untuk gain sendiri, faktor positif yang dapat diperoleh oleh konsumen dari Shein adalah harga yang sangat terjangkau, mulai 15,90 dolar. Untuk customer job-nya, keinginan konsumen terhadap Shein yakni diantaranya seperti tersedianya berbagai metode pembayaran. Value proposition selanjutnya itu ada pain relievers, yaitu dapat diibaratkan sebagai obat atau pereda bagi pain pada customer segment, atau dalam kata lain adalah sebuah solusi. Pada Shein sendiri belum dapat menyelesaikan solusi akan pengiriman yang mahal dan lama. Gain creator adalah Shein menawarkan dan memberikan suatu inovasi dan desain yang unik pada produknya. Yang ketiga ada produk dan service. Poin ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang ditawarkan dari sisi produk atau service Shein kepada konsumen. Berikut adalah value proposition Canvas pada Shein. Baik, saya akan melanjutkan bagian industri analisis dari Shein. Di industri fashion saat ini banyak sekali brand ternama maupun startup yang memiliki kreativitas dan kualitas pada produk yang mereka akan buat untuk membuat masyarakat tertarik dengan produk yang telah dibuat. Terdapat 2 poin penting utama yang perlu dianalisis dari Shein melalui pastel analysis dan portrait five force analysis. Berikut merupakan pastel analysis dari Shein. Pastel analysis sendiri terdiri dari 6 bagian, yaitu political, economic, social, technological, legal, dan environment. Untuk political sendiri, Shein memiliki nama sebagai nama merek, produk, serta aplikasi perusahaannya. Dan ekonomik sendiri, Shein merupakan perusahaan yang memproduksi sendiri produknya, sehingga ia akan terpengaruh akan kenaikan bahan baku ketika ia ingin memproduksi produknya. Dan untuk sosial sendiri, Shein secara sosial mampu membuat tren fashion terbaru dengan harga standar secara global. Nah, untuk technological, Shein merupakan startup dengan teknologi sebagai penghubung antar konsumen, yaitu dengan aplikasinya. Dan legal sendiri, Shein kurang memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Berdasarkan artikel yang kami temui di internet, Shein memberikan upah salary di bawah standar. Dan untuk environmentalnya, sebagai startup yang telah menjabat unicorn, tentu Shein berarti telah mencapai kriteria tertentu yang berkaitan dengan pencapaiannya dalam menjalankan atau mengembangkan perusahaannya. Selanjutnya, portrait five force analysis dari Shein adalah threat of new entrants, yaitu ancaman pendatang baru bagi Shein, yaitu dengan munculnya bisnis di bidang yang sama dan menarik perhatian entah karena memiliki keunikan dari produk yang ditawarkan, menjual harga di bawah pasaran, memiliki keunggulan teknologi, memiliki modal yang lebih besar, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya,
instead of substitutes, Shane dapat digantikan oleh suatu barang ataupun jasa yang berbeda konteks dengan Shane, dalam arti di luar lini fashion. Selanjutnya, branding powers of buyers. Konsumen pastinya menginginkan suatu produk atau jasa yang memiliki harga rendah dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, branding powers of suppliers. Konsumen akan selalu mencari harga rendah dengan kualitas tinggi, begitu juga dengan Shane yang semakin rendah harga daya tawar pemasok, maka keuntungan yang diperoleh dari Shane akan semakin besar. Selanjutnya, rivalry of competitor. Tingkat persaingan Shane dengan para kompetitor startup ataupun non-startup terbilang lebih unggul, terbukti dengan pendapatan awal mencapai angka fantastis, yakni mencapai 6,1 miliar USD. Nah, selanjutnya untuk bagian idea generation, Shane sendiri telah berdiri pada tahun 2008 oleh Chris Xu yang dipusatkan pada Nanjing, China. Nah, untuk menganalisis Shane menggunakan SWOT pada idea generation berikut ada strength, startup unicorn fashion dengan pemasukan tertinggi, dan weakness, upah atau gaji pokok karyawan di bawah UMR, serta opportunities, fast fashion, tren pembelian online melalui e-commerce, pemasaran melalui banyak media sosial, dan virtual ambassador. Dan untuk threat sendiri, adanya produk pengganti dari Shane, banyaknya kompetitor manufaktur, banyaknya kompetitor menawarkan harga di bawah Shane, serta kenaikan bahan baku, dan selera konsumen yang berubah-ubah. Nah, untuk bisnis model, marketing, dan strateginya, itu yang pertama ada visibility analysis, yang dimana Shane berdiri di atas peraturan pemerintah, dalam arti bahwa Shane lolos akan kelayakan sisi legal. Kemudian untuk bisnis modelnya, Shane memiliki key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channels, cost sector, dan revenue stream yang dapat dilihat seperti pada gambar. Dan untuk marketingnya, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, market research. Shane menggunakan pemantauan media sosial, memperkirakan trend fashion, dan pemberian feedback terhadap pelanggan. Kemudian yang kedua, menggunakan STP. STP yang pertama yaitu segmenting menggunakan demografis, geografis, behavior, dan psikologis yang dapat dilihat sendiri pada table. Kemudian ada targeting. Shane menargetkan anak muda yang tertarik pada fashion dan positioningnya menggunakan tagline Shine Out. Untuk marketing mix-nya, itu terdapat 7 variabel pada marketing mix, seperti product, price, place, promotion, physical appearance, people, dan proses. Kemudian yang pertama itu akan membahas tentang produk. Shane mengambil permasalahan dari banyaknya produk fashion yang dijual dengan harga tinggi dan banyaknya konsumen yang menginginkan produk impor. Kemudian untuk price-nya, harga produk yang ditetapkan oleh Shane berbeda-beda tergantung dengan jenis produk yang dipilih. Harga dapat diperoleh dari harga $8,14 hingga $100. Kemudian untuk place-nya, Shane merupakan perusahaan startup yang berasal dari China. Shane tidak memiliki physical store atau chain of shop, jadi Shane dapat ditemukan secara online seperti website, aplikasi store, Play Store, dan yang lainnya. Untuk promosinya, Shane menggunakan media sosial yang tentunya disesuaikan dengan targetnya, yakni anak muda. Kemudian untuk physical evidence-nya itu memiliki bukti fisik seperti produknya sendiri, dan non-fisik seperti logo, media sosial, dan yang lainnya. Untuk people-nya, sumber daya manusia yang diperlukan pada Shane tentunya adalah karyawan. Namun, Shane hanya memiliki karyawan pokok seperti pengemasan, administrasi, pemasaran, dan beberapa yang lainnya. Untuk prosesnya, konsumen dapat mengetahui informasi Shane melalui website, iklan YouTube, dan yang lainnya. Kemudian untuk branding, logonya dapat dilihat seperti yang ada pada gambar, dan tagline-nya adalah Shine Out, mereknya yakni Shane. Kemudian untuk advertising-nya, Shane melakukan iklan melalui digital media, yakni website, advertising, sosial media,
seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian untuk strateginya Shein memiliki visi misi seperti menjadi perusahaan manufaktur online terbesar di dunia dan fokus untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Kemudian, terus. Oh, udah. Oke, Irma. Selanjutnya pada listen learning, pelajaran yang diperoleh setelah menganalisis Shein sebagai industri fashion yang telah berada di tingkat unicorn adalah bahwa dalam menjalankan startup kita harus memperhatikan detail-detail yang berkaitan dengan perusahaan, baik dalam segi memperoleh keuntungan serta pengaruhnya untuk global. Selain itu, dalam mengimplementasikan pada bisnis kita nanti, rencana harus sudah dipikirkan dengan matang. Dan yang menjadi reminder kita adalah suatu kesuksesan pasti membutuhkan proses yang sulit. Shein tentu melewati proses yang panjang hingga memperoleh pencapaian yang besar ini. Selanjutnya, pada conclusion, Shein didirikan pada bulan Maret tahun 2008 di Nanjing, Cina, oleh Chris Xu yang sekarang sebagai founder serta CEO Shein dan Quiz Huang yang menjabat sebagai direktur. Tipe bisnis ini adalah privat dan tergolong sebagai industri manufaktur. Shein merupakan perusahaan startup yang telah mencapai tingkat unicorn serta mampu masuk ke dalam industri fashion global dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada. Shein mampu bersaing dengan brand ternama seperti Zara dan H&M. Dan kedua brand tersebut menganggap Shein sebagai kompetitor utama. Dalam 5 tahun terakhir, Shein telah memasuki pasar US dan Eropa yang terhitung dari tahun 2017. Shein berhasil memperoleh 5 miliar US dan tahun 2019 menjadi 47 miliar US dollar di tahun 2021. Shein diharapkan IPO pada tahun 2022 karena dilihat dari keuntungan yang telah diperoleh pada 5 tahun terakhir, jadi Shein memiliki potensi menjadi perusahaan terbesar pada sektor industri manufaktur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.